Pada suatu hari di Antartika, Jekyll, seorang ilmuwan asal Amerika, tengah meneliti perubahan iklim bersama dua rekannya yaitu Jason dan juga Frank. Mereka menggunakan bor untuk mengambil sampel di bawah tanah. Tapi tiba-tiba Jason hampir terjatuh ke dalam celah menganga. Namun, Jack berhasil menyelamatkannya. Jack mencoba melompat kembali untuk mengambil hasil tes penelitian mereka. Lapisan es di bawahnya malah runtuh dan akhirnya Jack pun berhasil selamat. Setelah itu, beberapa hari kemudian, Jack menghadiri konferensi PBB di New Delhi, India. Di sana, Jack memaparkan hasil penelitiannya. Ia menjelaskan bahwa ketergantungan manusia pada teknologi seperti listrik dan bahan bakar kendaraan telah memperburuk efek gas rumah kaca, menyebabkan pemanasan global. Namun, alih-alih hanya meningkatkan suhu, pemanasan global justru dapat memicu pendinginan ekstrim akibat mencairnya es di kutub, yang mengacaukan sistem iklim global dan berpotensi membawa bumi kembali ke zaman es. Jack menekankan bahwa tindakan pencegahan jauh lebih murah dibanding dampak buruk yang akan datang. Meskipun demikian, ia memperkirakan bencana ini masih sekitar 100 tahun lagi. Wakil Presiden AS yaitu Baker menanggapi bahwa upaya memperbaiki lingkungan membutuhkan biaya besar dan berpengaruh pada ekonomi global. Namun, Jack mengingatkan bahwa bongkahan es yang baru saja mencair di Antartika setara dengan luas negara bagian Rhode Island hampir sebesar Pulau Bali. Ketika konferensi usai, Jack melangkah keluar dari gedung dan mendapati sesuatu yang mengejutkan. Hujan salju turun di New Delhi, kota yang seharusnya tidak pernah mengalami fenomena tersebut, menandakan bahwa bencana yang diperkirakan mulai terjadi lebih cepat dari perkiraan. Jekyll bertemu dengan Profesor Terry Repson, seorang ahli kelautan dari Skotlandia. Mereka berbincang di sebuah kafe sambil membahas penelitian Jack. Terry menceritakan bahwa timnya di Pusat Penelitian Iklim Skotlandia menemukan penurunan suhu drastis dari sebuah pelampung penelitian di perairan timur Amerika Utara. Mereka mengira pelampung itu rusak akibat ombak besar, sehingga tidak langsung menganggapnya sebagai ancaman yang serius. Sementara itu, di Tokyo, Jepang, terjadi hujan es dengan bongkahan sebesar kepalan tangan yang menyebabkan kekacauan di seluruh kota. Jack kembali ke Washington DC dan menelepon istrinya Lucy, seorang dokter. Mereka membahas putra mereka yaitu Sam yang mendapat nilai F dalam kalkulus meskipun ia adalah siswa terbaik di kelasnya. Lucy meminta Jack untuk mengantar Sam ke bandara keesokan harinya karena ia akan berangkat ke New York dan mengikuti kompetisi cerdas cermat mewakili SMA Woodmont. I'm not angry. Because I didn't write out the solutions. Why not? I do them in my head. Saat di perjalanan, Jack bertanya mengapa Sam mendapatkan nilai buruk. Sam menjelaskan bahwa gurunya sengaja tidak meluluskannya karena merasa tersaingi oleh Jack di masa lalu. Jack ingin menelepon gurunya, tetapi Sam tidak peduli, merasa ayahnya terlalu sibuk dengan pekerjaannya dan jarang ada di rumah. Di luar angkasa, astronot di stasiun ISS melihat badai raksasa terbentuk di atas markas pusat NASA di Florida. Di saat yang sama, pesawat yang ditumpangi Sam dan kedua temannya, Brian dan Laura, melintasi wilayah badai tersebut. Cuaca ekstrim mulai melanda berbagai belahan dunia. Di laboratorium Skotlandia, Terry dan timnya terkejut melihat bahwa bukan hanya satu, tetapi
3 pelampung penelitian menunjukkan penurunan suhu yang sangat drastis. Menyadari bahwa ini bukan kebetulan, Terry segera menghubungi Jack dan memperingatkannya bahwa skenario bencana akibat perubahan iklim yang mereka khawatirkan mungkin akan segera terjadi. Sesampainya di New York, Sam dan kedua temannya Brian serta Laura menuju lokasi kompetisi cerdas cermat. Sepanjang perjalanan, mereka menyaksikan keanehan alam, yaitu kawanan burung berterbangan ke selatan dan hewan-hewan di kebun binatang tampak gelisah. Rasa merinding, mereka tetap melanjutkan perjalanan. Kompetisi pun dimulai, dan tim Boatmon hampir menyusul skor tuan rumah yaitu SMA Pinehurst. Namun perhatian Sam sedikit teralih oleh Chet, salah satu peserta dari Pinehurst yang terus melirik Laura dan bahkan mengajaknya berkeliling sekolah, membuat Sam cemburu. Sementara itu, bencana mulai melanda Amerika. Di Los Angeles, hujan es besar bola baseball menghantam pantai, disusul oleh serangkaian tornado yang menghancurkan kota dalam hitungan jam. Menyadari situasi semakin buruk, Wakil Presiden yaitu Baker menyarankan Presiden Blake untuk segera membatalkan seluruh penerbangan di Amerika guna mencegah lebih banyaknya korban. Di Washington, Jack segera menuju kantor NOAA untuk membahas fenomena ini dengan para ilmuwan. Mereka menemukan bahwa kekacauan ini bukan disebabkan oleh aktivitas matahari, melainkan perubahan drastis pada arus laut akibat mencairnya es di kutub, yang juga menyebabkan penurunan kadar garam air laut. What do you expect me to tell? The government has to start making long-term preparations now. Yes. I think your theory may be correct. Walk with me. Ketua NOAA memberi Jack waktu 48 jam untuk menyusun laporan sebelum diajukan ke pemerintah. Jack bersama rekannya yaitu Jason dan Frank serta seorang ilmuwan NASA bernama Planner bekerja tanpa henti. Setelah 2 hari penelitian, mereka menyimpulkan bahwa puncak perubahan iklim ekstrim akan terjadi pada 6 hingga 8 minggu ke depan. Sementara itu, Lucy tetap bekerja di rumah sakit, sedangkan Sam dan teman-temannya terjebak di SMA Pinehurst akibat badai yang mulai melanda New York. Jack pun menelpon Sam menyuruhnya pergi, tetapi Sam menolak, memilih tetap bersama Laura dan Brian karena Judd menawarkan tempat untuk menginap. Di Washington, Jack dan Tom berusaha menemui Wakil Presiden Baker untuk menyerahkan laporan mereka dan mendesak pemerintah segera mengevakuasi penduduk di bagian Amerika Utara. Namun, seperti sebelumnya, Baker tetap meremehkan ancaman ini, tak menyadari bahwa bencana besar akan semakin dekat. Mr. Vice President, if we don't act now, it's going to be too late. Sementara itu di laboratorium Skotlandia, Terry dan 2 rekannya hanya bisa pasrah menghadapi badai salju yang semakin mengerikan. Berita di TV menayangkan evakuasi keluarga kerajaan Inggris menggunakan helikopter. Namun saat melewati pusat badai, What the hell is going on? Bloody fuel on! mengetahui insiden itu, Terry segera menghubungi Jack melaporkan bahwa suhu di titik badai turun drastis hingga minus 65 derajat. Sementara itu, Sam, Laura, dan juga Brian tiba di apartemen super mewah milik Jack yang kosong karena orang tuanya sedang berlibur di Eropa. Cuaca di New York semakin parah setelah 3 hari hujan badai tanpa henti. Air telah memenuhi saluran kota, menyebabkan banjir di mana-mana dan menghentikan seluruh aktivitas kereta. Berita di TV melaporkan bahwa banjir bandang juga melanda Kanada akibat suhu dingin ekstrim dari kutub utara yang bergerak ke selatan. Jack memutuskan menjemput adiknya di Philadelphia. Sementara Sam dan teman-temannya ingin ikut sampai stasiun untuk mencari kereta. Namun jalanan sudah macet total dan stasiun bawah tanah terendam air.
Tanpa disadari, gelombang tsunami raksasa telah menghantam patung Liberty dan mulai melanda kota. Di Washington, Jack dan timnya menganalisis data yang dikirim Terry. Mereka menemukan bahwa ini adalah 3 titik badai besar di dunia. Pertama di Skotlandia yang telah membekukan helikopter, kedua di Siberia, dan ketiga di Kanada yang menghantam New York. Jack menyimpulkan bahwa puncak bencana tidak akan terjadi dalam 6 hingga 8 minggu seperti awal perkiraan, melainkan hanya dalam 10 hari. Jack segera memperingatkan Terry agar segera meninggalkan laboratorium, tetapi situasi di Skotlandia sudah terlalu parah. Dengan suara tenang, Terry menerima nasibnya dan hanya berpesan agar Jack menyelamatkan sebanyak mungkin nyawa sebelum bencana ini semakin tak terkendali. So have I. Sementara itu, di dalam perpustakaan, Sam berusaha menghubungi orang tuanya melalui telepon umum di lantai 2 yang mulai tergenang air. Ditemani Laura, ia tetap nekat menuju sana, berharap telepon masih berfungsi. Beruntungnya, meskipun listrik mati, telepon tetap menyala karena terhubung ke kabel bawah tanah. Begitu tersambung, Sam langsung memberitahu Jack dan Lucy bahwa ia, Laura, Brian, serta para pengungsi lainnya berada di dalam perpustakaan. Mendengar suara putranya, Jack dan Lucy merasa lega meski tetap khawatir dengan situasi di sana. Jack segera menginstruksikan Sam untuk tetap berada di dalam ruangan dan membakar apapun yang bisa digunakan untuk menghangatkan tubuh. Karena badai akan terus membesar dan suhu akan turun drastis. Ia juga berjanji akan datang menyelamatkan Sam secepat mungkin. Arus deras bahkan menyeret sebuah kapal besar hingga melewati jalan dan berhenti tepat di depan perpustakaan. Sementara itu di Washington, Tom akhirnya membawa Jack ke hadapan Presiden Balke dan para pejabat tinggi untuk menjelaskan hasil analisisnya. Jack memaparkan bahwa badai dahsyat akan berlangsung selama 7 hingga 10 hari di titik utama yaitu Skotlandia, Siberia, dan juga Kanada. Setelah badai es mereda, es dan salju akan menutupi belahan bumi utara, menciptakan kondisi mirip zaman es. Ia menjelaskan bahwa lapisan es tersebut nantinya akan memantulkan kembali sinar matahari, menstabilkan atmosfer, dan mengembalikan keseimbangan bumi secara alami. Jack menyebut fenomena ini sebagai penyelarasan global, sebuah proses otomatis yang terjadi akibat kerusakan lingkungan yang sudah terlalu parah. Sebagai langkah penyelamatan, Jack menyarankan agar semua orang bergerak ke selatan untuk menghindari suhu ekstrim. Mereka yang berada di utara harus tetap berada dalam ruangan, karena jika keluar, suhu dingin akan membekukan tubuh dalam hitungan detik. Setelah presentasi selesai, para pejabat mulai berdebat mengenai keputusan yang harus diambil. Wakil Presiden Baker masih bersikeras untuk menyelamatkan semua orang, termasuk mereka yang berada di utara, meskipun resikonya sangat tinggi. Namun, Presiden Black akhirnya mengambil keputusan tegas. Ia memerintahkan Jenderal Angkatan Bersenjata untuk segera mengevakuasi penduduk di wilayah selatan dan membawa mereka ke tempat yang lebih aman sebelum badai semakin membesar. Di laboratorium Skotlandia, Terry dan kedua rekannya hanya bisa pasrah. Bahan bakar di gedung telah habis, listrik dan pemanas ruangan segera padam, sementara badai salju terus mengamuk di luar. Mereka menghangatkan diri dengan menenggak minuman keras, lalu saling menyampaikan pesan terakhir, menyadari bahwa mereka tidak akan selamat dari cuaca ekstrim ini. Sementara itu, di perpustakaan New York, seorang tunawisma yang kita sebut sebagai Paijo dan anjingnya melihat air bah di luar telah membeku. Banyak orang mulai berjalan ke selatan dan salah satu pengungsi mengabarkan bahwa ada pasukan evakuasi di sana. Tuki Mins, orang satpam gedung, menyuruh mereka semua untuk ikut keluar sebelum es segera menebal. Namun, Sam memperingatkan mereka bahwa menurut analisis ayahnya yaitu Jack,
badai akan semakin ganas dan suhu bisa membunuh dalam hitungan detik. Sayangnya, mayoritas pengungsi lebih percaya Tukimin daripada seorang anak SMA. Apalagi persediaan makanan dan air semakin menipis. Akhirnya hanya Sam, Laura, Brian, Jed, dan Paijo dan 3 pengungsi lainnya yang tetap bertahan di gedung. Di tempat lain, Lucy kembali ke rumah sakit untuk membantu proses evakuasi. Jack menelponnya dan mengucapkan selamat tinggal karena Lucy akan berangkat lebih dulu ke Meksiko. Sementara Jack nekat pergi ke New York bersama Jason dan juga Frank untuk menyelamatkan Sam serta teman-temannya. Perjalanan mereka penuh rintangan dengan salju tebal dan suhu ekstrim yang semakin menurunkan peluang bertahan hidup. Sementara itu, di perbatasan Meksiko, jumlah pengungsi dari Amerika terus membludak. Banyak yang memaksa masuk secara ilegal dengan menjebol pagar dan menyeberangi sungai. Pemerintah Meksiko akhirnya menutup perbatasan. Di dalam perpustakaan, Sam dan teman-temannya membakar buku-buku untuk menghangatkan ruangan, serta mengambil semua makanan dari mesin penjual otomatis. Sementara itu, Lucy terpaksa tetap berada di rumah sakit demi menemani seorang anak kecil yang hanya bisa dievakuasi dengan ambulan. Beruntungnya, beberapa jam kemudian ambulan datang dan menjemput mereka. Di luar, para pengungsi yang memilih meninggalkan perpustakaan mengalami kedinginan hebat. Bahkan, beberapa dari mereka meninggal akibat suhu ekstrim. Berbeda dengan mereka, Sam yang bertahan di perpustakaan masih bisa bertahan dengan perapian dan mantel tebal, meskipun tetap merasakan dingin yang menusuk. Sementara itu, di tempat lain, Jack dan timnya masih dalam perjalanan dari Washington DC menuju New York. Di tengah badai, mereka menghadapi situasi genting saat Frank terjebak di celah es. Frank! I gotta lose this sled. Jack dan Jason berusaha menariknya kembali, tetapi Frank menyadari bahwa jika ia berusaha naik, es akan pecah dan mengorbankan mereka semua. Dengan berat hati, Frank memilih untuk mengorbankan dirinya demi keselamatan Jack dan juga Jason. Di perpustakaan, Laura mulai menggigil hebat. Setelah diperiksa, ternyata luka di kakinya menyebabkan infeksi parah hingga septikemia yang bisa berakibat fatal jika tidak segera ditangani dengan antibiotik. Menyadari bahaya ini, Sam, Brian, dan juga Jedi memutuskan untuk pergi ke kapal besar yang sempat terdampar di depan perpustakaan demi mencari obat dan persediaan makanan. Namun mereka tidak menyadari bahwa kawanan serigala yang kabur dari kebun binatang masih berkeliaran di kapal dan mulai memburu mereka. Dalam situasi menegangkan, mereka terjebak di dalam ruangan dengan serigala yang menunggu di luar. Jadi berhasil selamat meski mengalami luka gigitan di betisnya. Sementara itu, dari laporan satelit ISS, pusat badai yang sebelumnya berada di Kanada kini telah mencapai New York. Sam menyadari hal ini dari perubahan langit yang semakin gelap dan suhu yang turun drastis. Mereka harus segera kembali ke perpustakaan sebelum segalanya membeku. Namun, sebelum itu, Sam harus memancing serigala menjauh agar mereka bisa keluar dengan membawa Jedi yang terluka menggunakan perahu karet. Di sisi lain, Jack dan Jason juga berjuang melawan suhu ekstrim. Jason pingsan karena hipotermia, memaksa Jack menyeretnya ke dalam gedung terdekat untuk berlindung. Beberapa jam kemudian, Jason akhirnya sadar dan menurut peta, jarak mereka ke New York tinggal 60 km. Meski kondisinya sulit, Jack bersikeras melanjutkan perjalanan demi menyelamatkan Sam. Di tengah perjalanan, mereka dikejutkan oleh pemandangan mengerikan.
Malam itu di dalam tenda, Jack dan juga Jason berbincang tentang masa depan umat manusia setelah bencana dahsyat yang telah merenggut jutaan nyawa. Jack meyakini bahwa manusia akan bertahan, seperti di zaman es puluhan ribu tahun lalu. Meskipun kemungkinan besar Sam dan teman-temannya telah tewas dalam badai, Jack tetap ingin mencarinya. Sebagai seorang ayah, ia merasa harus menebus kesalahannya karena selama ini kurang memperhatikan Sam. Tanpa membuang waktu, mereka segera menuju New York mengikuti titik GPS menuju perpustakaan. Namun, badai telah menutupi hampir seluruh bangunan, menyisakan celah kecil untuk masuk. Seisi gedung telah terlapisi es, tetapi mereka terus mencari hingga menemukan pintu dengan cahaya yang masih sangat menyala. Mereka mendapati Sam dan teman-temannya masih hidup, bertahan dengan perapian yang terus menyala. Jack segera menghubungi Tom via radio untuk memberi kabar baik ini. Tom lalu meneruskan informasi tersebut kepada Wakil Presiden Baker, yang kini naik menjadi presiden setelah kematian Blake. Mendengar kabar bahwa ada yang selamat dari bencana ini, Baker merasa lega. Dengan badai yang telah mereda, tim penyelamat bersama Tom segera berangkat menjemput mereka dari perpustakaan. Sementara itu, di sisi lain, setelah semua kehancuran yang terjadi di berbagai belahan dunia, Baker menyampaikan pidato kenegaraannya di Meksiko. Ia mengakui bahwa selama ini para pemimpin dunia telah mengeksploitasi sumber daya alam tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi bumi. Tragedi ini juga mengubah cara pandang negara-negara yang selama ini saling bersaing. Baker juga mengirimkan tim penyelamat untuk mengevakuasi semua orang yang masih bertahan di wilayah utara. Dari satelit ISS, para astronot terpukau melihat bumi yang kini tampak lebih bersih, tanpa polusi dari pabrik atau kendaraan. Tak hanya itu, masih banyak orang yang ditemukan selamat di gedung-gedung lain. Dengan demikian, bencana ini menjadi pelajaran berharga bagi umat manusia untuk lebih mencintai lingkungan. Dan film pun tamat.